Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, readingan tarot yang aku bikin setiap hari Sabtu sekali seminggu, di mana aku sambil nongkrong di sini, sambil minum kopi, sambil santai-santai, sambil baca tarot. Jadi readingan ini itu sangat bebas lepas santai, ya. Tidak mengacu, tidak tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak sama kalian. Dan kalau misalnya enggak nyambung, ya ini berarti bukan readingan untuk kamu. Ya, termasuk kalau kamu enggak cocok sama apapun yang ada di dalam video ini, di dalam channel ini, termasuk dengan aku sebagai pembaca tarot, termasuk sebagai penempatan iklan dan lain sebagainya. Pokoknya silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kalian, yang memang cocok sama kamu dan membuat kamu nyaman. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kalau misalnya kalian dalam kesulitan, aku doakan agar kalian diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini dan mensupport aku juga. Terima kasih banget yang udah sering nongkrong di sini, cocok maupun tidak cocok. Aku sangat mengapresiasi dan menghargai dan menghormati perhatian dan support kalian. Termasuk buat kalian yang juga baru mampir di sini dan baru ketemu sama channel ini, salam kenal ya. Oke lah, mari kita. Oh iya, kalau misalnya menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Pokoknya jangan dipaksain, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Mari kita masuk ke dalam readingan secangkir kopi tarot. Oke, mari kita lihat apa cerita dan pesan-pesannya untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Hierophant dalam keadaan terbalik. Lepasnya satu hubungan bisa, satu komitmen yang terputus, satu kontrak yang terputus, perjanjian yang terputus, atau sesuatu yang belum ada ikatan gitu loh. Buat beberapa dari kamu, ya ini mungkin kamu baru keluar dari hubungan kamu baru keluar mungkin juga dari ya komitmen, kontrak juga mungkin buat beberapa dari kamu baru keluar dari pekerjaan kamu ataupun dari deal-deal yang kamu bikin dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat juga buat beberapa mungkin kamu ada di dalam satu situasi di mana kamu tidak memiliki satu ikatan, tidak memiliki status yang jelas di dalam situasi ini. Ini bisa menyangkut apa saja, sangat general ya pembacaan secangkir kopi tarot. Jadi bisa mengenai hal macam-macam dalam kehidupan, segala bidang. Bisa dalam percintaan, hubungan juga banyak sekali. Hubungan di dalam keluarga, teman, pekerjaan dan lain sebagainya ya, termasuk juga di dalam diri pribadi. Tapi ada satu hal yang tidak jelas gitu loh, tidak jelas statusnya, tidak jelas hubungannya, tidak mungkin kalian bekerja tetapi masih belum ada kontrak. Tapi buat beberapa dari kamu aku melihat ya yang tadi aku bilang, mungkin kalian baru keluar dari kontrak atau komitmen tersebut, ataupun ini adalah situasi yang tidak memiliki status atau hubungan yang bisa kalian jadikan pegangan gitu loh. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Ya yang pastinya lah ya, saat kalian membuat ataupun ada di dalam satu kondisi dan situasi, apalagi yang sudah menyangkut masalah hubungan, masalah komitmen, dan kontrak dan perjanjian tadi, kamu punya satu ekspektasi, kamu menginginkan satu hasil, kamu punya satu harapan, cita-cita, impian. Dan saat hal ini ambruk, yang pastinya ya kamu tidak merasa puas, kamu tidak merasa happy, kamu merasa impian dan harapan kamu itu hancur.
Dan kamu mungkin pada saat ini masih banyak goyangnya. Kamu masih kena residu, kena dampak gitu loh, terpengaruh dari si perpisahan ataupun keluarnya kalian dari si komitmen ini, dari hubungan ini. Dan kalian mungkin merasa hal ini tuh memberikan keuntungan bagi sebelah pihak saja. Dan mungkin masih banyak ketidakterimaan ya. Di sini masih banyak ketidakterimaan atas si kondisi ini, kenapa harus terjadi, kenapa orang itu begitu, kenapa orang itu beginiin gue gitu kan, ngelakuin ini sama gue. Kayak ada satu situasi yang merenggut cita-cita impian kalian, ngambrukin itu semua. Mungkin buat beberapa dari kamu, tadinya kamu sudah berjuang gitu ya untuk hal ini supaya bisa mewujudkan impian-impian kamu. Kamu mungkin juga sudah berjuangnya cukup lama. Mungkin juga dalam perjuangan kamu sudah memberikan segala sesuatunya yang terbaik supaya cita-cita impian kamu ini terwujud. Tapi saat ini terjadi, pastinya itu kayak dunia runtuh. Gak tahu harus ngapain. Gak kuat. Sedih. Marah. Kecewa. Temperance. Temperance itu ini adalah pemulihan. Atau kalian membutuhkan pemulihan. Membutuhkan waktu. Membutuhkan ruang. Untuk diri kalian. Mengizinkan diri kamu untuk mengadakan si pemulihan ini. Tapi mungkin pada saat ini agak sulit. Sulit karena masih banyak perasaan-perasaan kecewa itu. Sulit karena banyak perasaan mungkin marah, sedih, terhianati, dan lain sebagainya. Yang namanya kita kalau misalnya baru luka, kegores kah, kebeset kah, jatuh, ketabrak, kebentur, dan lain sebagainya, itu pasti butuh waktu untuk recovery. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan waktu si recovery itu, dan kita mengabaikan bahwa kita perlu mengadakan si pemulihan ini kadang-kadang hanya sebagai hal yang kita berusaha mengalihkan, ngerti nggak? Kayak gini loh, kalau gue obatin perih nih. Gue baru beberapa hari yang lalu, nyokap gue, jempolnya ini kulitnya tuh yang ngilu sih ya, ngebayanginnya, ke cabut gitu ya. Nah dia tutupin aja pakai perban, dan ini berdarah mulu. Gue bilang ini harus diobatin, tapi karena dia takut, kalau misalnya dibuka, ini pasti sakit. Kalau ditutup, ditekan-tekan, ini udah nanti juga sembuh sendiri. Nggak bisa gitu. Kalau dibiarin, akhirnya apa? Kena debu, kena kotoran, dan tidak dikasih antiseptik dan lain sebagainya, bisa apa? Infeksi. Akhirnya apa? Malah menjalar kemana-mana. Makin parah. Tapi kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah ngebuka si perban ini, walaupun ini udah nempel gitu ya, dan walaupun pas dibuka itu aduh sakit banget pastinya. Gue aja bisa ngerasain gitu ya, walaupun itu bukan jempol gue. Tapi iya, ini pasti sakit. Pelan-pelan dibuka, disemprot antiseptik gitu ya, terus dikasih obat,
baru. Nah, itu secara proper, ya kan? Supaya apa? Tidak infeksi. Kalau infeksi apa? Makin parah. Dan ini bukan hanya mengenai si luka ini, tetapi bisa menyebabkan masalah-masalah lain, bisa menjalar kemana-mana. Nah, itu juga termasuk saat kita memiliki luka di dalam hati, batin. Banyak orang stuck dan menjadi hal itu bisa menjadi trauma. Hal itu bisa bikin dia punya satu luka yang sudah infeksi tadi, tapi dia merasa dengan menutup itu saja itu sudah cukup. Nah, jadi harus dilakukan pemulihan secara proper. Gimana caranya? Dengan melihat situasi dan kondisi itu, masalah-masalahnya, dan mau memahami hal tersebut. Menerima yang memang kita nggak bisa pertahankan. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang memang tidak bisa dipertahankan. Ada hal-hal yang harus kita pertahankan. Kalau itu baik adanya untuk diri kita. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak kita bisa pertahankan, nggak bisa kita jalanin, nggak bisa kita keep, termasuk orang, kita harus bisa melepaskan hal tersebut. Karena apa? Misalnya, kalau ini adalah masalah hubungan, ada ataupun tidak ada lagi orang yang dalam kehidupan kamu, tetapi luka itu ada di situ dan kamu nggak mau ngobatin dia, ini akan jadi infeksi. Dan itu bisa menjalar kemana-mana, mempengaruhi cara pikir kamu, mempengaruhi perasaan kamu, mempengaruhi diri kamu. Bahkan aku pernah beberapa kali bertemu dengan klien yang sampai dia terganggu secara fisik kesehatannya dikarenakan luka-luka batin dia di masa lalu yang tidak dia obati secara proper. Dia berusaha melarikan dirinya dengan jatuh cinta lagi dengan orang lain. Jadi yang selalu aku bilang, menambah luka hati dengan cinta yang baru. Dan memang itu seperti distraction yang sangat menggiurkan gitu ya, yang sangat rasanya oh ya ini bisa membuat gue melupakan. Tetapi apakah ini sudah disembuhkan secara proper? Apakah sudah disembuhkan secara benar? Karena apa? Kalau kita membiarkan luka-luka ini tidak terobati secara benar, kita jadi apa? Nggak memahami. Nggak memahami apa yang terjadi, tidak memahami kesalahan-kesalahan ini, tidak memahami kejadian-kejadian ini, sehingga kita bisa punya kemungkinan mengulangi lagi kesalahan yang sama, bisa tidak tahu lagi bagaimana caranya menghadapi bila kita bertemu dengan orang yang sama. Ini bisa menyebabkan satu trauma yang memberikan dampak yang terus-menerus terhadap diri kita dan hubungan kita kepada orang lain di kedepannya. Jadi kita harus memberanikan diri. Yang namanya healing itu tidak mudah. Membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan dan kesabaran. Aku dulu punya beberapa trauma dari masa aku tumbuh dewasa, di mana aku ngerasa selalu di-reject, ngerasa tidak dilihat, ngerasa aku harus berjuang mati-matian dan tidak pernah menjadi cukup. Rejection gitu ya, dari orang-orang yang aku anggap mereka itu seharusnya adalah orang yang paling sayang sama aku, yang bisa membela aku, yang ada di sisi aku dan lain sebagainya.
Dan aku merasa, oh itu nggak apa-apa. Tetapi ternyata hal tersebut, ini contoh ya, hal tersebut mempengaruhi aku dalam hubungan-hubungan aku saat aku sudah dewasa. Akhirnya itu kebawa. Dan aku memaklumi saat orang memaksakan mengontrol diri aku gitu ya, dan memperlakukan aku hampir mungkin kurang lebih sama dengan apa yang aku dapatkan di masa pertumbuhan aku ini gitu ya. Dan aku memaklumi hal tersebut. Sehingga apa? Aku sering mengalah, mengorbankan diri aku. Oh ya nggak apa-apa ya. Emang gua nggak cukup. Emang gua nggak ini. Emang gua nggak itu. Jadi apa? Akhirnya ya aku biarkan saja diri aku menjadi victim di situ. Sampai bertemu dengan orang yang tepat. Di mana dia menyadari dan berusaha memberitahukan aku. Kamu tidak seharusnya menurunkan standar kamu sebagai seseorang untuk memuaskan orang lain. Untuk membuat orang lain senang, kamu jadi diri kamu sendiri dengan kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu tidak perlu menjadi orang yang perfect. Kamu tidak perlu berusaha fit in gitu loh. Berusaha memaksakan diri gue untuk bisa diterima, untuk bisa disayangin, untuk bisa dihargain, untuk bisa dihormatin, untuk bisa memiliki apa yang gue pengen dengan orang tersebut, di dalam hubungan tersebut. Dan orang ini yang sekarang jadi suami aku, itu yang banyak membantu aku menyadari. Aku sih healingnya tetap itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Healing itu bukan tanggung jawab orang lain untuk menyembuhkan kita. Kita ini punya tanggung jawab untuk menyembuhkan diri kita. Setiap manusia itu mengalami gesekan-gesekan di dalam hidupnya. Dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai umur 40, 30 dan lain sebagainya. Itu kan kita bersinggungan sama orang. Kita melewati banyak kejadian. Nah, ini adalah gesekan-gesekan. Di mana kadang-kadang ini hanya membuatkan satu lecet. Kadang-kadang ini nggak meninggalkan apa-apa gitu ya. Kadang-kadang ini meninggalkan satu goresan yang dalam. Dan lain sebagainya. Dan itu yang bisa meninggalkan luka-luka. Ada luka yang cepat terobati, ada luka yang memang butuh kita untuk punya waktu untuk membuka diri kita layer per layer, kayak memiling kayak ngupas bawang ya, itu layer per layer untuk melihat apa yang salah atau apa yang gue luput dari perhatian gue. Ada apa? Karena banyak orang yang mungkin hal yang terjadi yang meninggalkan luka ini sudah lama, 10 tahun, 20 tahun, berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan dia kadang-kadang, kenapa sih gue kok begini mulu ya? Gue kenapa sih cenderung punya ketidakpercayaan sama orang, punya trust issue sama orang? Kenapa sih gue punya punya kecenderungan untuk mendorong orang lain, untuk berusaha menggenggam orang lain dengan sedemikian rupa, berusaha mengontrol segala sesuatunya, dan lain sebagainya. Itu bisa kadang-kadang men-trigger hal-hal tersebut. Insecurities. Apa yang menyebabkan, dan itu harus diurut sampai ke akar-akarnya. Dibersihin, disembuhin ke akar-akarnya. Dan itu baru kamu akan merasakan perubahan. Itu akan banyak memberikan dampak. Dan aku waktu mulai gitu ya, menyadari bahwa gue punya sesuatu yang salah. Gue merasa bahwa selama ini
hal yang menyakiti gue ini adalah hal yang wajar. Tetapi saat orang yang tepat datang dan melihat, lo itu membiarkan diri lo tuh disakitin sama orang. Lo gak boleh begitu dong. Lo harus bisa menghormati diri lo. Lo harus bisa menghargai diri lo. Lo harus bisa nyayangin diri lo. Lo harus bisa memberikan yang terbaik buat diri lo sendiri. Dulu gue selalu pengen nyenengin orang lain. Ngurusin orang lain. Wah, pokoknya segala macam. Gue kasih semuanya, bahkan kadang-kadang gue gak kasih waktu buat diri gue gak kasih hal-hal tersebut buat diri gue gitu ya. Dan banyak luka-luka gue yang gak sempet untuk gue obatin. Sehingga apa? Ini mempengaruhi ke depan-depannya. Dan kadang-kadang orang yang mengalami rejection, ya, orang-orang yang selalu di-compare, yang selalu dijadikan option, yang tidak pernah dihargain, yang selalu tidak pernah cukup untuk orang lain, saat dia berhubungan dengan orang lain, itu sering kali dia menerima saat dirinya dijadikan option. Gitu. Saat dia bertemu dengan orang yang tepat, orang ini akan bisa membantu dia memperlihatkan bahwa ada loh hal-hal yang selama ini kamu mungkin perlu kamu lihat tuh, perlu kamu obatin, perlu kamu benerin cara pandang kamu, terutama kepada dirimu sendiri. Tapi di saat kamu bertemu dengan orang yang tidak tepat, orang yang salah, dia akan bisa mempergunakan itu untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Karena apa? Orang ini tidak tahu bahwa dia melakukan hal yang salah, bahwa dia selama ini melakukan hal yang merugikan dirinya dan bisa menguntungkan buat dia. Ya kan? Nah, kalau kamu tidak benar-benar healing, kamu tidak benar-benar memulihkan diri kamu, akhirnya kamu akan dipergunakan oleh orang-orang yang salah ini bila mereka masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi saat kamu healing, saat kamu mengizinkan diri kamu untuk mengadakan pemulihan itu, cara pikir kamu akan berubah. Karena kamu mulai melihat dan menyadari value kamu, nilai kamu, bahwa kamu berhak, bahwa kamu itu punya punya harga gitu loh, punya nilai yang harus dihormati dan dihargai oleh orang lain juga. Ada hal-hal yang bisa kamu berikan, ada hal-hal yang tidak bisa kamu berikan. Beda ya, yang namanya selfish sama self-love itu beda. Kalau hanya mementingkan diri tanpa peduli dengan orang lain, itu lain masalah. Tapi kalau kalian memberikan sampai kamunya sendiri terugikan, sampai kamunya sendiri selalu disakiti, dipergunakan, dimanfaatkan, diabaikan dan lain sebagainya, dikhianati dan lain sebagainya, karena kamu terima aja. Nah, berarti kamu belum menyadari nilai-nilai dalam diri kamu. Apa yang tidak boleh orang lain lakukan. Nah, biasa orang-orang yang terbiasa melakukan itu, mereka tidak punya yang namanya batasan. Tidak memiliki batasan. Tidak memiliki boundaries. Orang yang seperti ini yang paling sering kena sama orang-orang ya yang itu, yang suka memanfaatkan, mengeruk keuntungan, yang suka nyari victim.
Karena apa? Ya mereka tahu gua mau lewatin tuh batas, gua mau ngelakuin apa aja sama dirinya dia, gua mau apain aja, lu pasti terima. Dan lu harus terima. Akhirnya apa? Kita di bawah kontrolnya mereka. Gitu. Nah, untuk itu ini harus diadakan pemulihan. Pemulihan. Dan healing itu, waktu itu aku aja, itu takes time. Itu benar-benar yang membutuhkan waktu. Karena apa? Yang namanya tadi aku bilang, waktu dibuka itu luka, yang mungkin sudah infeksi, yang mungkin udah nggak karu-karuan gitu ya. Untuk kita ngebersihin segala sesuatu itu dan ngobatin lagi pelan-pelan, dan itu harus butuh proses untuk dia bisa sembuh, itu butuh waktu. Ten of Pentacles. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Eight of Swords dalam keadaan tegak. Oke, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, mungkin ini kamu punya impian, cita-cita untuk bisa punya masa depan dengan seseorang. Bisa juga kamu ingin menikah dengan mereka, ingin punya hubungan yang stabil, ingin membangun impian kamu secara nyata. Tetapi yang aku lihat di sini, dengan adanya Page of Pentacles, kamu melihat tidak adanya jalan, tidak adanya opportunity, tidak adanya celah untuk ke sana. Cuman di sini kamunya masih terkurung. Kamunya masih terpenjara gitu loh di dalam situasi dan kondisi ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin pada saat ini kamu ngelihat situasi dan kondisi kamu tidak jelas. Karena tidak ada tadi status yang jelas, kontrak yang jelas, komitmen yang jelas. Kamu nggak tahu nantinya bagaimana. Dan kamu di sini mungkin sedang bersabar, tetapi kondisinya yang pada saat ini kamu hadapi ini tidak menunjukkan tanda-tanda adanya perealisasian akan hal yang kamu inginkan ini. Dan mungkin ini kamu masih banyak kekecewaan gitu ya, banyak kecewa. Kenapa sih gue kok nggak bisa sih menuju ke sana. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, entah ini pasangan kamu ya, atau buat beberapa dari kamu ini bisa masalah mungkin perbedaan yang kamu miliki dengan dia, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan mungkin umur, perbedaan apalah segala macam, perbedaan status juga bisa. Mungkin buat beberapa dari kamu, mereka masih dalam hubungan, dan untuk mengarah ke sana, ke arah yang kamu inginkan, ini banyak kendalanya gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha bersabar. Tapi kalau kamu membiarkan diri kamu terpenjara di dalam satu situasi yang sudah sangat tidak nyaman, yang sudah sangat tidak menguntungkan, yang sudah sangat menyakiti kamu, ya, kamu kalau ngelihat orang ini ada di dalam di tengah-tengah pancang-pancang pedang, di belakangnya itu ada api besar, dia seharusnya apa? Melepaskan diri. Ada bahaya kalau dia terus menaruh dirinya di tempat itu, di mana tempat itu adalah tempat yang membahayakan buat dia. Sehingga apa? Dia harus membuka ikatannya, baik tangannya, baik matanya, sehingga dia bisa membebaskan dirinya. Saat kamu healing, kamu membebaskan diri kamu
dari situasi dan kondisi yang membahayakan diri kamu. Kondisi yang menyebabkan infeksi-infeksi tadi. Dimana waktu kamu ngelihat, oh tidak ada lagi jalan keluar, oh tidak ada lagi masa depan, oh nggak ada lagi nih prospeknya nih, situasi ini. Ini bisa masalah misalnya kerjasama. Yang kamu lihat kok hanya menguntungkan sebelah pihak. Selama ini gue udah berusaha sabar dan memberikan segala upaya gue, tetapi tidak berujung seperti apa yang gue inginkan. Nah mungkin pada saat ini kamu harus membuka mata benar-benar, kamu harus peka, kamu harus jeli, jangan main percaya saja dan main pasrah saja di situasi itu. Kamu juga harus bisa breakthrough. Bukan ya udah deh ya udah deh kebakar aja. Ya udah deh kebakar aja deh. Namanya bunuh diri dong. Menaruh diri kita di dalam satu keadaan yang bahaya, menyemplungkan diri kita ke dalam jurang, menyemplungkan diri kita ke kandang singa. Ibaratnya begitu. Udah tahu ini udah ada api nih. Udah ngerasa nih panas, wah ada api, ada ini, wah udah chaos nih apa-apa. Kan gak mungkin kamunya, atau kamu pengen tetap ada di sini, kan enggak. Sudah waktunya kamu buka mata. Lepaskan diri kamu dari apapun ini yang mengendalikan kamu, apapun ini yang memenjarakan kamu, apapun ini yang membuat kamu tidak bebas. Karena kalau yang aku lihat, kamu punya kok insting ke situ. Punya perasaan bahwa ada sesuatu yang gak benar. Ada sesuatu yang bikin kamunya gak nyaman, bikin kamunya gak enak. Dan ini berhubungan dengan satu komitmen, satu hubungan, status, dan lain sebagainya. Dimana kamu sudah bersabar. Tapi ini bisa jadi. Ini bisa jadi kalau kamu baru keluar dari hubungan kamu masih ada di dalam masa lalu yang memenjarakan kamu. Mungkin kamu berpikir, udah gue lepasin kok, udah gue ikhlasin kok. Coba dirasakan benar. Kalau memang benar-benar kamu sudah pulih, cara pandang kamu terhadap situasi itu, terhadap orang tersebut, terhadap masa lalu itu pun akan berubah. Kamu akan ngerasa lebih light. Tapi saat masih ada beban-beban itu, berarti kamu masih butuh untuk kasih tuh si betadine sama antiseptik, sama apapun salep-salep yang bisa mengobati itu. Itu contoh ya. 4 of Wands. The Fool card dan Death dalam keadaan terbalik. Devil card. Dari tadi aku bilang kan, pengendalian, pengontrol. Sesuatu yang gak bisa lepas. Yang pastinya, kalau kamu dealing dengan hal-hal kondisi seperti ini, ya kamunya akan seperti ini. Ini bisa, yang aku bilang, bisa ini adalah hubungan yang telah lalu, orang yang telah lalu, ataupun ini masa lalu.
yang masih mengontrol diri kamu. Mungkin kamu masih belum bisa menerima situasi dan kondisi ini. Kitanya mungkin udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tetapi rasa-rasa itu bisa jadi beban. Itu bisa jadi penghalang buat kamu untuk bisa healing secara proper yang aku bilang tadi berkali-kali. Ya, mendapatkan keseimbangan kamu. Apa? Kamu harus healing benar-benar. Kamu harus memulihkan diri kamu. Dan itu kembali lagi, bukan kewajiban tugas orang lain, tapi diri kita sendiri. Memang diakibatkannya oleh orang lain, tapi yang punya kewajiban untuk menyembuhkan itu, memulihkan itu adalah kita. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut selain kita sendiri. Ya. Di sini ini masih belum bisa menerima gitu loh. Masih mungkin ada usaha-usaha untuk mencegah hal ini supaya tidak berakhir. Ini bisa kamu ataupun orang yang dealing sama kamu. Mungkin mereka tidak bisa melepaskan kamu. Mereka tidak bisa, sehingga kamu apa? Kamu tidak bisa memulai sesuatu yang baru. Melakukan satu perubahan. Kamu tidak bisa melangkah. Karena aku lihat di sini, ini bisa orang, bisa memorinya, ataupun bisa situasi dan kondisi yang menahan langkah kamu untuk maju. Kadang-kadang ini bukan dari faktor eksternal. Ini bisa kadang-kadang diri kita sendiri menyabotase diri kita. Sehingga kita nggak bisa maju, sehingga kita nggak bisa berkembang, sehingga kita nggak bisa jalan dengan enak. Ada hal-hal yang perlu kamu putuskan talinya dari diri kamu dan kehidupan kamu. Dan mungkin dikarenakan kamu sudah sangat nyaman, sudah sangat lama mungkin, kamu sudah punya banyak sekali impian, ya buat beberapa dari kamu. Udah punya cita-cita pengen menikah, udah pengen ngebangun masa depan dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya dia malah keluar jalur, terus malah bisa jadi menikah dengan orang lain. Itu banyak loh terjadi. Ini contoh ya. Tapi kalau yang aku lihat, ini adalah sesuatu yang udah kalian rintis, udah kalian titi, udah kalian coba bangun dan bareng-bareng. Kembali lagi yang aku bilang, ini udah kalian investasikan banyak hal, tetapi kenyataannya hasilnya tidak seperti apa yang direncanakan. Sehingga ya pastinya kekecewaan itu yang gak bisa dihindarin. Orang ada yang bilang ya, tapi ya susah. Di mana ada ekspektasi, di situ kemungkinan kamu kecewa akan menjadi lebih besar. Gitu. Tetapi kalau yang aku lihat, ini lebih kepada membebaskan diri kamu. Membebaskan diri kamu dari hal-hal yang mengontrol kamu. Mengadakan perubahan, transformasi besar-besaran dalam cara kamu berpikir, di dalam diri kamu. Itu harus renovasi besar-besaran. Dan seringkali ya, gue gak bisa, gue lemah, gue ini, gue itu. Kita banyak seringkali memberikan pengecualian-pengecualian, alasan-alasan untuk kita tidak melepaskan diri dari sesuatu yang benar-benar ataupun jelas-jelas udah sangat merugikan kita. Tapi percaya deh,
saat kamu merubah cara berpikir kamu, saat kamu mengadakan pemulihan, oh ya, gue punya luka, gue punya hal yang mungkin belum terobati secara benar, gue mungkin masih belum bisa berdamai secara benar dengan masa lalu gue. Dan kadang-kadang ada orang yang gimana cara cari taunya? Coba lihat pattern kamu, hal yang sering terjadi ataupun hal-hal yang sering men-trigger kamu. Ataupun kayak misalnya ini contoh. Kenapa sih gue selalu dijadikan option? Itu kamu bisa loh diurutin ke pangkalnya. Nah, di situ adalah hal pangkalnya ini. Kalau kamu udah nemu, inilah yang perlu kamu obatin. Karena itu biasanya pangkalnya itu dari hal yang udah agak lama, yang kadang-kadang mungkin tidak berhubungan dengan cinta sama sekali. Kadang-kadang mungkin berhubungan dengan saat kita masih kecil, di dalam keluarga, bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu, teman, dan mungkin pernah dibully dan lain sebagainya. Dan itu menyebabkan satu luka, satu akar kepahitan di dalam diri kita. Nah, ini bisa menyebabkan ini tuh berpengaruh. Makanya tadi aku bilang kalau tidak disembuhkan ini akan bisa menyebar kemana-mana karena infeksi itu. Kalau aku lihat dari tadi masalahnya mengenai healing gitu. Karena aku dulu baru sadar bahwa aku punya luka. Aku punya luka yang harus disembuhkan. Itu setelah umur 20 sekian tahun. Padahal itu luka udah dari kecil. Gitu loh. Dan aku gak pernah sadar bahwa ini adalah pentriggernya. Sehingga di situ, ya, setelah semuanya terjadi, setelah aku mulai healing dan menerima dan berdamai dengan si masa lalu itu, cara pikirku berubah, cara aku melihat hidupku berubah, cara aku melihat diriku berubah, cara aku juga melihat hubunganku berubah. Dan ini merubah segala hal. Gitu loh. Jadi banyak belajar, banyak berkembang. Begitu. Yang aku lihat, coba dicari pangkalnya. Karena di sini kalau aku lihat, ada satu situasi dan kondisi yang seperti mengendalikan kamu dan mengontrol kamu sehingga kamu tidak punya kebebasan, sehingga kamu merasa mungkin takut, merasa mungkin gak berdaya, gak punya keberanian, dan gak bisa melepaskan hal-hal tersebut yang harusnya kamu lepaskan, termasuk diri kamu. Saat kamu ada di dalam satu situasi yang kamu tidak mau berakhir, kamu tetap ada di dalam situasi itu, kamu hanya terbakar sendiri. Begitu. Jadi, peroleh kembali keseimbangan kamu. Berikan waktu untuk kamu healing. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah orang yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa mendapatkan hal yang seharusnya kamu dapatkan, melangkah ke tempat yang kamu seharusnya melangkah. Mungkin ini adalah orang dari masa lalu yang dia pun tidak jelas di dalam hubungan, tetapi dia tidak membiarkan kamu pergi, melepaskan dia, dan kamu selalu ada di dalam kurungannya dia. Kalau kamu membiarkan diri kamu dikendalikan, dikontrol oleh orang seperti ini, termasuk ada sesuatu yang perlu kamu pulihkan di dalam diri kamu. Sehingga kamu mempunyai kontrol itu di dalam dirimu. Bukan memberikan kontrol itu kepada orang lain, kepada satu situasi. Oke?
Ini adalah readingan untuk kalian di secangkir kopi tarot. Mudah-mudahan ada yang berguna buat kamu. Semoga bermanfaat pastinya ya. Aku doakan kalian dapat menikmati akhir pekan kalian dengan orang-orang yang kalian kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.